Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Jakarta Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Astri Istiqomah. Saya Wahyu Ningrum dari SMK Negeri 48 Jakarta. Saya Sulistiawati dari SDN Malakasari 03. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Astri. Ya, bagaimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Astri sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik. Bu Wahyu, saya dengar Bu Wahyu dan Bu Sulis akan melakukan coachingnya. Iya, betul, Bu. Oke, baik. Sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Baik, pertanyaan saya ini terkait diskusi kita coaching tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada hari ini. Baik, yang akan saya amati dan yang akan saya nilai tentang rubrik penilaiannya adalah saya ingin melihat apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga coachee akan merasa respon dan nyaman terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang sudah kita pelajari ya. Salah satunya adalah kemitraan proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi pertanyaan, dan bagaimana kompetensi yang akan Ibu tanyakan kepada coachee. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan saat melakukan coaching ini? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya fokus itu bagaimana saya bisa fokus untuk mendengarkan setiap kalimat demi kalimat yang akan disampaikan oleh coaching. Kemudian juga bagaimana saya bisa memfokuskan perhatian gitu ya, dan kemudian juga tentunya saya berharap bisa mengajukan pertanyaan berbobot agar nantinya bisa menggali potensi coaching dengan lebih baik. Oke, baik. Berarti ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya. Kemudian kompetensi spesifik apa yang kira-kira akan Bu Wahyu lakukan terhadap coaching? Mungkin secara spesifik saya mengembangkan bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu, karena saya berharap bisa mengajukan pertanyaan yang mungkin terkesan sederhana begitu ya, tapi tidak menggurui dan juga tidak menghakimi coaching itu sendiri. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator bagaimana yang akan Ibu harapkan dalam coaching ini? Saya berharapnya sih bisa mengajukan pertanyaan berbobot sehingga nantinya coaching itu bisa mengungkapkan banyak hal gitu ya, dia bisa menemukan solusi dari permasalahan atau hal yang ingin disampaikan kepada saya. Oke, baik. Semoga harapan yang Ibu inginkan bisa tercapai dalam coaching ini ya. Baik Ibu, silakan nanti Ibu bisa melakukan coaching bersama coachingnya. Semoga coaching kita pada hari ini sukses ya Bu, berjalan dengan lancar. Ya. Baik, Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sulis. Selamat pagi Bu Wahyu. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi coaching pada hari ini. Sebelum kita mulai, apakah Ibu merasa nyaman untuk melanjutkan sesi ini? Ya Bu, saya nyaman Bu, sesi ya. Ya, kita lanjut ya Bu ya. Ya, pada sesi ini apa tujuan yang ingin Ibu capai pada sesi coaching ini terkait dengan asesmen pembelajaran? Saya ingin menemukan cara yang lebih efektif untuk menilai pemahaman siswa, terutama dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Oke, tujuannya sangat penting ya. Apa yang mendorong Ibu untuk fokus pada asesmen pembelajaran saat ini?
Saya merasa bahwa metode asesmen yang saya gunakan saat ini tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang kemampuan siswa. Saya ingin memastikan bahwa semua siswa mendapatkan penilaian yang adil dan komprehensif. Ya, Ibu ingin memastikan semua siswa mendapatkan penilaian yang adil dan komprehensif. Baik Bu, coba kita mulai mengidentifikasi situasi saat ini. Bisa Ibu ceritakan lebih detail tentang metode asesmen yang Ibu gunakan pada saat ini? Saat ini saya menggunakan kuis dan tugas proyek. Kuis biasanya berupa soal pilihan ganda dan esai pendek. Sedangkan proyek lebih kepada tugas kolaboratif yang melibatkan penelitian dan presentasi buah Ibu. Oke. Dari skala 1 sampai 10 nih Bu, seberapa efektif Ibu menilai metode asesmen yang saat ini dalam mengukur pemahaman siswa? Mungkin masih di sekitar 5 ya Bu. Saya merasa ada banyak ruang untuk perbaikan. Oke, Ibu menilai 5 ya Bu ya. Kalau Ibu merasa kekuatan apa yang Ibu miliki dalam menggunakan metode ini? Sebenarnya saya bisa merancang tugas proyek yang menarik dan relevan bagi siswa. Proyek-proyek ini seringkali memotivasi mereka untuk belajar lebih dalam. Oke, itu bagus ya Bu ya. Ketika Ibu melaksanakan ini, hambatan utama apa yang Ibu hadapi dalam menilai pemahaman siswa dengan metode ini? Terutama itu kesulitan Bu. Kesulitan adalah waktu yang terbatas untuk menilai semua siswa secara menyeluruh untuk memastikan bahwa penilaian saya adil dan akurat. Oke, kesulitan utamanya itu adalah waktu ya Bu ya. Nah, apa peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi hambatan ini? Saya bisa mencoba menggunakan alat penilaian yang lebih bervariasi dan mencari cara untuk mengintegrasikan asesmen dalam kegiatan belajar sehari-hari. Saya juga berpikir untuk meminta umpan balik dari siswa tentang metode asesmen yang mereka anggap paling membantu. Oke, menurut Ibu, apa yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa metode asesmen Ibu lebih efektif dan mencakup semua aspek yang relevan? Sepertinya saya perlu mengembangkan alat penilaian yang mencakup berbagai aspek pemahaman ya Bu, seperti pemahaman konseptual, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan bekerja dalam tim. Selain itu saya juga harus lebih sering menggunakan asesmen formatif untuk memantau kemajuan siswa secara berkelanjutan. Oke Bu, coba kita beralih ke tahap pengembangan rencana aksi ya Bu ya. Kira-kira langkah-langkah konkret apa yang akan Ibu ambil untuk mencapai tujuan ini? Yang pertama, mungkin saya akan mengumpulkan umpan balik dari siswa tentang metode asesmen yang mereka anggap paling membantu. Yang kedua, saya akan mencari sumber daya tambahan tentang alat penilaian yang lebih bervariasi. Ketiga, saya akan mencoba mengintegrasikan asesmen formatif dalam kegiatan belajar sehari-hari. Menurut Ibu, apakah ada prioritas tertentu yang perlu Ibu fokuskan terlebih dahulu? Sepertinya prioritas yang pertama ya Bu, saya mungkin mendapatkan umpan balik dari siswa karena ini akan memberikan wawasan langsung tentang apa yang bekerja dan apa yang tidak. Setelah itu saya akan fokus pada mencari sumber daya tambahan. Oke, kemudian bagaimana strategi Ibu untuk melaksanakan rencana ini? Saya akan mengatur pertemuan dengan siswa untuk mendiskusikan pengalaman mereka dengan asesmen saya. Saya juga akan mencari bahan referensi online dan mungkin mengikuti pelatihan atau workshop tentang asesmen. Ya, dari rencana Ibu, kira-kira Ibu memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ini berapa lama ya Bu ya? Saya akan mulai minggu depan dan berharap untuk menyelesaikan peninjauannya dan perubahannya dalam 2 minggu ini Bu. Baik. Kemudian, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini Bu? Keberhasilan akan saya ukur berdasarkan jumlah dan kualitas umpan balik yang saya dapatkan serta peningkatan dalam pemahaman siswa yang tercermin dari hasil asesmen yang lebih bervariasi dan mendalam. Ya, kemudian bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan yang mungkin terjadi selama melaksanakan rencana ini? Saya akan menyediakan beberapa alternatif dalam jadwal pertemuan dengan siswa dan rekan kerja, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan terkait bahan referensi yang saya temukan. Oke, baik Bu. Sekarang kita coba akan berbicara mengenai tanggung jawab ya.
Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Saya berkomitmen untuk melaksanakan pertemuan dengan siswa dan rekan kerja seperti yang direncanakan serta melakukan perubahan yang diperlukan berdasarkan umpan balik yang saya terima, Bu. Ya, kira-kira Bu, siapa ya orang yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Saya akan melibatkan siswa dan rekan kerja dalam proses ini dan ada sebagai Bu Wahyu, saya minta tolong agar dapat memberikan panduan tambahan jika diperlukan. Ya, kemudian bagaimana Ibu tindak lanjut dari sesi coaching ini? Apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Saya akan meninjau hasil pertemuan dan evaluasi saya pada sesi coaching berikutnya, Bu, serta menyusun langkah-langkah selanjutnya berdasarkan analisis yang telah saya lakukan. Oke, bagus Bu. Dengan mengikuti alur cerita ini, saya yakin Ibu dapat meningkatkan praktik asesmen Ibu dengan lebih efektif. Saya tunggu kabar dari Ibu ya. Ya, Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Bu Astri. Ya, baik Bu Wahyu tadi sudah melakukan coaching bersama Bu Suli sebagai coachingnya. Saya melihat seru sekali ya perbincangannya. Baik, sebelum kita tutup diskusi coaching kita pada siang hari ini, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana Bu Wahyu bisa menilai performa yang Ibu lakukan dalam kompetensi coaching tadi? Sepertinya saya sudah cukup baik ya Bu untuk mendengarkan, cuman mungkin sepertinya saya perlu meningkatkan dalam hal mengajukan pertanyaan begitu Bu. Oke. Apa yang membuat Bu Wahyu bisa menilai demikian? Saya melihat coaching lebih terbuka ketika saya mendengarkan, tapi beberapa pertanyaan saya kurang mendalam gitu. Mungkin kalau saya pertanyaannya bisa lebih detail gitu ya, jadi informasi yang saya dapatkan juga jadi lebih banyak begitu. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Ibu? Oke, tentu Bu, silahkan. Oke, saya tadi mengamati bahwa Ibu sudah cukup baik ya dalam menyampaikan pertanyaan, kemudian menciptakan ruangan yang aman bagi coach untuk berbicara. Namun ada beberapa pertanyaan yang bisa mungkin ya lebih spesifik lagi Ibu gali gitu ya, lebih dalam lagi menggalinya gitu. Misalnya pada saat Ibu bertanya tentang strategi, kemudian Ibu juga bisa lebih fokus pada bagaimana implementasinya secara konkret. Ya, terima kasih Bu atas masukannya. Menurut Ibu secara keseluruhan bagaimana praktek coaching yang telah saya lakukan ya? Ya, secara keseluruhan sesi ini sudah cukup baik sih Bu. Ibu juga sudah berhasil menjaga alur percakapan dengan baik. Namun, seperti yang kita bahas tadi di awal, Ibu harus banyak menyampaikan pertanyaan yang spesifik sehingga bisa membantu coachingnya untuk bisa mendalam dalam refleksinya. Oke, baik Bu, saya akan mencoba memperhatikan ya hal itu untuk sesi berikutnya. Oke, dari diskusi kita juga pada siang hari ini, apakah Ibu sudah membayangkan apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa tadi? Saya akan mempersiapkan pertanyaan yang lebih dalam, gitu, lebih spesifik, lebih detail, serta berusaha lebih dalam gitu ya, lebih memfokus sendiri ketika mendengarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh coach. Oke, bagus. Bagaimana dengan hasil pengamatan tersebut sehingga menjadi catatan bahwa form supervisi akademik yang nanti kita ciptakan? Saya akan mencatat semua umpan balik Bu dan rencana tindakan yang kita bicarakan tadi ke dalam formnya. Oke, baik. Sebagai penutup nih Bu Wahyu, apa yang Bu Wahyu dapatkan dari proses coaching kita pada siang ini? Saya mendapatkan wawasan baru ya Bu tentang bagaimana meningkatkan kompetensi coaching saya, terutama dalam mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik dan mendalam. Oke, baik. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Semoga semua rencana tindakan yang telah Ibu susun dapat berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bu Astri. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Saya dapat kabar kalau Bu Sulis akan melaksanakan coaching ya dengan rekan sejawat ya.
Ya mungkin sebelum saya melihat observasi ibu, gitu, observasi ibu dalam proses supervisi nanti, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Oke, yang pertama Bu, kompetensi coaching apa yang ingin ibu kembangkan pada sesi kali ini? Saya ingin fokus pada kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, jadi ibu ingin menguatkan ya pada dua kompetensi, yakni mendengar aktif dan juga pertanyaan berbobot. Nah, pada bagian mana ya yang ingin saya amati lebih intensif ketika proses coaching ini terlaksana? Saya ingin Ibu mengamati bagaimana saya mendengarkan coaching dan jenis pertanyaan yang saya ajukan, Bu. Oke, jadi dua hal ya Bu ya, mendengar aktif dan juga pertanyaan berbobot. Sebenarnya Bu, pada saat ini kira-kira kemampuan yang sudah Ibu miliki terkait dengan mendengarkan itu sejauh mana ya Bu ya kira-kira? Saya rasa saya sudah cukup baik ya Bu dalam mendengarkan, tapi masih perlu perbaikan dalam mengajukan pertanyaan yang benar-benar menggali. Oke, kemudian kira-kira harapan Ibu ya dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa ya Bu ya? Saya berharap mendapatkan umpan balik yang konstruktif untuk memperbaiki cara saya bertanya dan mendengarkan dengan lebih efektif. Oke, baik. Berarti Ibu ingin mendapatkan umpan balik ya Bu ya yang konstruktif. Mungkin harapannya ke depannya ketika Ibu melaksanakan proses coaching akan lebih baik ya Bu ya. Iya, Bu. Oke Bu Suri, saya rasa cukup ya pertanyaan dari saya. Nanti kita ketemu lagi pada sesi coaching. Terima kasih Bu Suri. Terima kasih Bu Wahyu. Bu Astri, Assalamualaikum Bu Astri. Waalaikumsalam Bu Sulis. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Ya, kira-kira ada yang mau disampaikan Bu? Iya boleh, kalau Ibu ada waktu luang saya mau sedikit curhat sama Ibu, boleh nggak Bu? Iya boleh. Gimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah sih Bu, saya sehat, kabar saya juga baik, tapi saya sedikit agak bimbang Ibu. Saya lagi punya masalah nih Bu. Oh iya baik, kita sama-sama di sini ya Bu. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching ini Bu? Iya Bu, jadi tujuan saya bertemu Ibu tuh saya ingin curhat terkait permasalahan satu siswa. Jadi ada satu siswa saya yang hasil belajarnya menurun Bu, mulai dari prestasinya, kemudian sikap dia di kelas juga terlihat beda, murung, tidak ceria dan sebagainya. Oh seperti itu. Baik Bu, mari kita mulai mengidentifikasi ya Bu situasi saat ini. Bisa Ibu ceritakan lebih detail bagaimana si siswa itu kesehariannya seperti Ya. apa? Jadi memang sebelumnya itu anak ini ceria Bu, ceria. Kemudian saat pembelajaran juga dia aktif gitu ya, baik bertanya, mengumpulkan tugas juga dia tepat waktu. Tapi di pekan-pekan ini dia agak berbeda Bu. Kelihatan murung, dia juga kayaknya sendirian aja di kelas. Hasil belajarnya ulangan saya kemarin jelek Bu. Seperti itu. Dari skala 1 sampai 10, seberapa efektif Ibu bisa mampu merealisasikan si anak ini untuk menjadi yang lebih baik Bu? Ya, jadi saya memang sudah ada hal yang saya lakukan terhadap anak ini gitu. Kemarin saya baru sempat menanyakan dia ada apa dengan masalahnya. Tapi setelah itu saya baru 10 menit tanya sudah bel Bu. Jadi belum maksimal saya melakukannya Bu. Kira-kira kekuatan yang Ibu gunakan untuk menghadapi siswa tersebut seperti apa Bu? Ya, jadi kekuatan yang saya gunakan memang baru sharing ya Bu ya. Baru ngobrol, baru saya nanyakan kabar dia, bagaimana kesehariannya. Dan saya juga belum terlalu optimal untuk menggali dia untuk cerita Bu. Oh bagus ya Bu. Dari sana terlihat mungkin apa hambatan utama Ibu untuk agar anak itu bisa lebih baik lagi Bu? Iya, jadi tadi yang sudah saya lakukan baru ngobrol walaupun waktunya hanya 10 menit. Mungkin nanti rencana yang akan saya lakukan lagi, saya ingin betul-betul fokus memanggil anak ini baik di ruang guru atau di tempat yang menurut dia nyaman gitu. Dari situ saya mungkin butuh waktu ya, dan saya juga nanti akan minta izin ke guru yang saat itu mengajar untuk dia diberikan kesempatan sharing dengan saya gitu.
semoga sih dengan waktu yang saya berikan dia bisa lebih terbuka terhadap apa permasalahannya, dia bisa cerita sama saya. Peluang apa ya Bu yang kemungkinan yang bisa Ibu ambil untuk masalah ini Bu? Peluang yang saya bisa ambil, saya jadi lebih tahu gitu permasalahan yang dia hadapi, sehingga saya sebagai gurunya sekaligus wali kelasnya, saya juga bisa tahu ada problema apa yang dia hadapi, sehingga dia bisa mempengaruhi motivasi dan peringkat hasil kelasnya. Baik Bu, menurut Ibu apa yang perlu dilakukan untuk memastikan si siswa ini bisa menjadi lebih baik dalam mengerjakan tugasnya, dalam kedisiplinannya, seperti apa Bu? Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya Bu, saya kan sudah panggil anak tersebut, tapi memang belum optimal karena peralihan di jam istirahat. Kemudian langkah kedua juga saya ingin memanggil, fokus betul-betul manggil anak ini untuk sharing dan ngobrol santai gitu ya. Mungkin sekitar 30 sampai 1 jam gitu deh, 30 menit sampai dengan 1 jam saya ingin lebih menggali anak ini ada masalah apa gitu. Nah, dari sekian langkah-langkah tersebut, prioritas Ibu yang perlu Ibu fokuskan lebih ke mana ya Bu? Yang lebih yang mana dulu? Iya, mungkin saya lebih prioritas kepada memanggil siswa ini. Setelah memanggil, nanti saya jadi tahu apa yang sedang dialami. Kemudian langkah selanjutnya mungkin saya akan melibatkan temannya ya, melibatkan teman dekatnya yang awalnya memang dia itu lebih sering bareng dia gitu. Nanti dari situ mungkin kan ada solusi sedikit ya, saya bisa tahu oh ternyata ini loh benang merahnya gitu. Dari sekian itu strategi yang Ibu laksanakan dalam rencana ini apa saja Bu? Strategi yang sudah saya lakukan mungkin memanggil anak tersebut, kemudian saya juga nanti akan melakukan tanya kepada teman dekatnya, dan jika pun masih belum ketemu jawabannya, mungkin saya akan melibatkan guru BK Bu. Baik, kira-kira berapa lama ya Bu waktu yang diperkirakan untuk dibutuhkan untuk melaksanakan rencana ini? Ya, rencananya saya akan mulai besok ya untuk melakukan pemanggilan anak ini supaya lebih cepat lebih baik gitu, sehingga target saya 1 pekan ini sudah selesai. Apa kendala yang dia hadapi, apa masalah yang sedang dia tangani seperti itu, biar anaknya lebih motivasi dan hasil belajarnya juga lebih baik. Apa ukuran keberhasilan dalam rencana ini Bu? Kira-kira? Ukuran keberhasilannya mungkin anak ini terlihat antusias dan aktif kembali di kelas gitu. Jadi pada saat menerangin dia dengerin, kemudian hasil ulangannya juga baik seperti itu Bu. Baik. Kira-kira bagaimana ya Bu cara Ibu mengantisipasi gangguan yang mungkin terjadi selama proses ini berlangsung? Iya, mungkin dalam kegiatan yang akan saya lakukan ada kendala dan saya akan menanggulanginya dengan cara lebih intens lagi ya untuk bertemu anak ini, supaya apa yang sudah saya lakukan terus digiatkan lagi gitu kan, sehingga ketemu solusinya apa. Ya baik ya Bu, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan curhat saya. Semoga saya bisa menyelesaikan permasalahan ini dan baik. Sama-sama Bu Astri, sampai jumpa pada sesi berikutnya dan semoga semuanya bisa berjalan lancar. Ya amin, makasih Bu. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu Ayu. Ya, dari Bu Sulis sudah melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya Bu. Oke, mungkin setelah Ibu melaksanakan coaching ada beberapa hal ya Bu ya ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ya, menurut Ibu nih Bu, bagaimana sih Ibu menilai performa Ibu ketika tadi melaksanakan coaching? Saya merasa sudah cukup baik ya Bu dalam mendengarkan, tapi saya masih perlu memperbaiki cara mengajukan pertanyaannya Bu. Oke, jadi Ibu sudah mulai bisa memberikan perhatian, tapi di bagian pertanyaan ya Bu ya. Ya, kira-kira apa ya Bu yang membuat Ibu menilai seperti itu? Saya bisa melihat coach saya lebih terbuka saat saya mendengarkan, tetapi beberapa pertanyaan saya kurang mendalam Bu. Oke, ya. Jadi Ibu merasa malah pertanyaan Ibu yang kurang mendalam. Oke, baik Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya bersama proses coaching tadi? Boleh Bu. Oke. Ya, jadi kalau tadi saya mengamati Ibu melaksanakan
proses coaching ya Bu ya, Ibu sudah bisa memberikan perhatian yang fokus gitu ya kepada coaching, dan Ibu juga sudah bisa merespon dengan baik kalimat-kalimat dari coaching, sehingga akhirnya coaching tersebut juga bisa memberikan informasi yang banyak gitu ya Bu, sehingga akhirnya Ibu terus bisa memberikan respon gitu umpan balik gitu ya. Nah, kemudian Ibu juga sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya. Itu kan tadi ya, coach yang Ibu supervisi itu sudah bisa menyampaikan berbagai macam informasi. Ya, saya mengamati tadi Ibu sudah melakukan hal-hal itu sudah baik, sudah berjalan dengan natural ya, sehingga bisa menguatkan coaching. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana pendapat Ibu setelah Ibu mendengarkan hasil pengamatan saya? Saya setuju Bu, saya merasa ada beberapa pertanyaan yang bisa saya kembangkan lebih lanjut Bu. Oke Bu, mungkin nanti seiring dengan Ibu makin sering gitu ya melaksanakan coaching gitu ya, jadi nanti mungkin Ibu akan jadi lebih nyaman, dan juga mungkin pertanyaan-pertanyaan berbobot yang tadi Ibu rasa kurang gitu ya untuk dioptimalkan akan lebih terlaksana dengan baik gitu ya. Oke Ibu, saya rasa itu saja ya Bu ya, pendapat atau hasil dari pengamatan coaching yang telah Ibu laksanakan. Semoga kedepannya Ibu semakin baik dalam melaksanakan coaching ya Bu ya. Ibu, terima kasih Bu, saya mendapatkan wawasan baru tentang pentingnya mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam dan bagaimana mendengarkan dengan lebih efektif dapat membantu proses coaching saya Bu. Oke Ibu, ya Bu Sulis, tetap semangat ya Bu ya. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Wahyu. Ya, Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Asri hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah saya juga baik, terima kasih Bu. Mari kita mulai ya Bu. Kira-kira dalam coaching ini apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, saya ingin fokus pada kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, bagus ya Bu. Bagian mana nih yang ingin Ibu amati selama percakapan coaching ini? Ya, saya ingin mengamati bagaimana saya bisa mendengarkan coaching saya, dan saya ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagaimana penilaian Ibu terhadap kompetensi yang akan Ibu kembangkan? Saya rasa cukup baik ya Bu ya dalam mendengarkannya, tetapi masih perlu perbaikan dalam mengajukan pertanyaan yang benar-benar menggali. Wah, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Saya bisa berharap bisa mendapatkan umpan balik yang konstruktif untuk memperbaiki cara saya bertanya dan mendengarkan dengan lebih efektif. Wah, baik Bu, mungkin itu aja dulu yang saya sampaikan. Silahkan Ibu bisa lanjutkan dengan Bu Wahyu ya Bu. Semoga coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik, terima kasih Bu Sulis. Ada Bu Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Asri. Ya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu Asri, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Bagaimana nih Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Mungkin saya ingin ya menceritakan gitu ya bagaimana banyak pekerjaan gitu ya yang saat ini saya harus selesaikan gitu. Ada beberapa amanah yang menjadi tanggung jawab saya, yang mungkin banyak deadline ya, banyak pekerjaan yang deadline-nya hampir bersamaan gitu ya, hingga akhirnya saya kewalahan untuk manajemen waktu dengan lebih baik gitu. Oke, baik, berarti kita nanti ngobrol-ngobrol sebentar ya. Mungkin 10-15 menit kita ngobrol-ngobrol. Kemudian dari obrolan kita nih, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Mungkin saya berharap kerjaan saya bisa selesai dengan tepat waktu gitu ya. Saya bisa mengatur waktu dengan lebih baik. Oke, tadi Bu Wahyu sudah menyampaikan apa yang mau kita diskusikan hari ini. Urusannya banyaknya amanah yang Ibu dapatkan di sekolah, kemudian sehingga Ibu susah untuk membagi waktu ya. Oke, menurut Bu Wahyu nih, bagaimana rencana yang sudah Ibu lakukan? Apa yang menurut Bu Wahyu masih ada yang kurang atau bagaimana?
harus ada banyak vendor yang saya layani gitu. Nah untuk itu dengan banyaknya aktivitas itu ya saya berusaha untuk menuliskan catatan. Sebelumnya sih saya mencatat di buku, tapi akhirnya bukunya kemana, catatan kemana, akhirnya saya lupa. Nah, kemudian saya mencoba mulai minggu lalu itu saya menuliskan di Google Calendar ya Bu ya. Jadi harapannya tuh kan handphone ada di tangan saya terus, jadi saya bisa mengecek gitu ya Bu ya, secara berkala hal-hal apa yang harus saya selesaikan. Oke, sebenarnya sudah bagus ya. Yang tadi sudah Bu Wahyu lakukan adalah dengan mencatat baik di kertas maupun di Google Calendar. Saya rasa itu sudah hal baik yang sudah Ibu lakukan. Lalu bagaimana strategi Bu Wahyu dalam mencapai tujuan tersebut? Apakah sudah maksimal? Sepertinya sih belum semuanya maksimal. Saya juga mungkin mencoba untuk bisa mendelegasikan beberapa pekerjaan kepada orang lain gitu, karena sebelumnya kayaknya saya merasa harus saya terus gitu yang menyelesaikan A, B, C, tapi saya pikir saya juga perlu berbagi kepada orang lain gitu untuk bisa pekerjaan bisa selesai dengan waktu yang tepat gitu. Oke, berarti strateginya masih belum maksimal ya Bu ya. Bagaimana jangka waktunya Bu? Kira-kira kapan bisa Ibu lakukan? Mungkin saya akan coba, kemarin kalau membuat catatan tuh sudah mulai minggu lalu gitu Ibu, tapi untuk mendelegasikan pekerjaan dengan orang lain mungkin saya akan coba mulai minggu depan ya Bu ya. Oke, apa ukuran keberhasilan yang Wahyu akan capai dari rencana yang Ibu lakukan? Kira-kira kalau dinilai ini dari poin 1 sampai 10, sudah berapakah nilai keberhasilannya? Mungkin kalau sekarang saya merasa sih keberhasilan saya di angka 6 lebih, masih di angka 6 itu harapannya sih mungkin kira-kira sebulan ke depan tuh bisa naik menjadi 9 gitu ya. Oke, baik. Kalau dari 6 berarti masih ada 4 poin kekurangan lagi ya. Selanjutnya apa saja nih rencana yang akan Bu Wahyu lakukan dan bagaimana langkah untuk mencapai kekurangan dari 4 itu? Saya sudah mencoba membuat ini ya catatan, kemudian juga sudah mendelegasikan, dan mungkin saya juga perlu berkolaborasi, berkomunikasi lebih baik gitu ya dengan orang-orang yang punya tanggung jawab yang sama seperti saya gitu Bu, agar dengan komunikasi lancar saya pikir pekerjaan juga menjadi lebih baik. Oke, apakah selama mencapai tujuan tersebut terdapat kendala Bu? Mungkin kendalanya sih ini ya, memberikan pandangan kepada teman-teman bahwa pekerjaan itu bukan hanya tanggung jawab saya, tapi juga tanggung jawab teman-teman semua. Oke, bagaimana nih cara Ibu dalam mengantisipasi kendala tersebut? Mungkin dalam mengatasi kendala yang tadi Ibu sampaikan, apa yang sudah Ibu lakukan untuk menangani kendala tersebut? Mungkin saya perlu berkoordinasi gitu dengan kepala sekolah, terus kemudian mungkin dengan manajemen gitu ya, supaya saya ada bantuan gitu ya untuk bisa mengkomunikasikan beberapa pekerjaan yang bisa dikerjakan bersama-sama yang tidak hanya menjadi tanggung jawab saya. Oke, berarti ada orang ketiga ya, artinya ada tim lain yang Ibu libatkan. Itu salah satunya tim manajemen yang tadi Ibu sampaikan. Kemudian siapa-siapa saja nih Bu, selain dari tim manajemen tadi yang dapat membantu Ibu untuk mencapai tujuan Ibu tadi, atau untuk melengkapi menjadi 10 poin gitu ya dari 6 poin tadi. Mungkin rekan-rekan satu tim saya, jadi saya rasa saya juga butuh bantuan dari mereka untuk kami juga bisa solid dan akhirnya pekerjaan itu selesai tepat waktu. Oke, bagus. Berarti sudah banyak tim yang membantu Ibu ya. Nah, kapan nih Bu Wahyu bisa melaksanakan atau merencanakan rencana yang tadi Ibu sampaikan? Mungkin kalau kita koordinasi dengan kepala sekolah itu bisa mulai besok gitu Bu, mungkin dengan rekan tim yang menunggu arahan dari kepala sekolah, kemudian kita ada rapat kecil gitu untuk menguatkan goals yang tujuan yang mau kita capai bersama. Oke, baik. Sudah bagus ya. Berarti saat rapat koordinasi, rapat bersama tim, bersama kepala sekolah, tentunya Ibu bisa meluangkan semuanya, bisa curhat semuanya gitu ya Bu ya. Lalu Bu Wahyu, bagaimana komitmen yang akan Ibu lakukan agar dapat berjalan dengan baik? Saya rasa perlu penguatan ya dari rekan-rekan
kita bahwa ini tanggung jawab kita bersama gitu, tanggung jawab saya, tapi juga mungkin demi asal sekolah, demi kemudian sekolah juga gitu. Oke, berarti komitmen itu yang akan Ibu garis besarkan ya kepada tim Ibu agar tujuan bersama itu dapat tercapai gitu ya, karena semua kan timbal baliknya kepada tim ya, tidak hanya Bu Wahyu saja yang bekerja. Oke Bu Wahyu, semoga rencana itu dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Sekarang menurut Bu Wahyu, bagaimana perasaan Bu Wahyu setelah kita berbincang-bincang? Saya merasa lebih lega sih ya. Saya tadi dengan bantuan itu saya bisa menemukan beberapa alternatif solusi ya, sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan mulai besok hingga minggu depan, minggu depan sampai mungkin bulan-bulan selanjutnya gitu. Oke, syukurlah kalau yang Bu Wahyu rasakan seperti itu ya. Apakah dari percakapan kita tadi ada yang Bu Wahyu dapatkan? Ya, saya jadi saya mendapatkan penguatan ya mengenai hal-hal apa yang harus saya lakukan ke depannya. Oke, tadi Bu Wahyu mengatakan ada hal lain yang ingin Bu Wahyu sampaikan. Boleh menceritakan apa tuh hal lainnya? Mungkin kerjasama tim itu menjadi sesuatu yang penting juga ya. Oke, memang kerjasama tim itu yang harus menjadi komitmen ya, sehingga semua tujuan dapat tercapai dengan baik. Oke Bu Wahyu, saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu pada siang hari ini. Mungkin jika ada yang disampaikan, kita bisa cerita bareng lagi, Bu Wahyu bisa berbagi dan sharing kembali. Dan saya tunggu nih bagaimana rencana yang akan Ibu lakukan dalam pekan besok ya, mulai dari pekan besok nanti setelah itu bisa curhat lagi bersama saya atau berbagi lagi dengan saya. Ada yang ingin sampaikan lagi Bu Wahyu? Saya cukup Bu Astrid. Oke, baik, terima kasih Bu Wahyu. Sampai jumpa lagi ya Bu Wahyu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Astrid. Waalaikumsalam Bu Suli. Bagaimana Bu perasaannya setelah coaching tadi? Alhamdulillah, perasaan saya senang ya Bu Wahyu bisa menceritakan permasalahannya kepada saya. Insya Allah perasaan Bu Wahyu juga sudah merasa lega karena dia saya lihat bicaranya akrab dan tidak merasa canggung terhadap saya. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi coaching tadi Bu? Ya, saya merasa sudah cukup baik dalam mendengarkannya. Tapi saya juga masih perlu memperbaiki cara mengajukan pertanyaan. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya bisa melihat Koci lebih terbuka pada saat saya mendengarkan, dan tadi juga ada beberapa pertanyaan yang saya lihat kurang mendalam ya untuk ditanyakan. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu? Oh iya Bu, silakan. Saya mengamati bahwa Ibu sudah sangat baik dalam menciptakan ruang aman bagi Koci untuk berbicara. Namun ada beberapa pertanyaan yang bisa lebih spesifik untuk menggali lebih dalam. Misalnya saat Ibu bertanya tentang strategi, Ibu bisa lebih fokus pada bagaimana implementasinya secara konkret. Oke, baik Bu, terima kasih atas masukannya. Menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu melihat keseluruhan coaching kita tadi siang dengan Bu Wahyu? Secara keseluruhan sesi ini udah sangat baik ya Bu, juga berhasil menjaga alur percakapan dengan baik. Namun seperti yang kita bahas, lebih banyak pertanyaan yang spesifik bisa membantu Koci untuk lebih mendalam dalam refleksinya. Baik, nanti saya akan mencoba untuk lebih memperhatikan hal tersebut di sesi berikutnya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Saya akan mempersiapkan pertanyaan yang lebih spesifik dan relevan untuk sesi coaching berikutnya. Serta saya juga berusaha untuk lebih mendalam dalam mendengarkan tanggapan dari si coaching. Wah, bagus. Bagaimana dengan hasil pengamatan tersebut dicatatkan ke dalam form supervisi akademik? Saya akan mencatat semua umpan balik dalam rencana tindakan yang kita bicarakan tadi ke dalam formnya, Bu. Ya, sebagai penutup, apa yang Ibu dapat dari proses ini, Bu?
Saya mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana meningkatkan kompetensi coaching saya, terutama dalam mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik dan mendalam. Terima kasih atas kerjasamanya Bu. Semoga semua rencana tindakan yang telah Ibu susun dapat berjalan dengan baik. Ya, baik, terima kasih. Pada sisi berikutnya Ibu. Iya, sampai jumpa Bu Astrid. Sampai jumpa kembali Bu Suli.